Kaum Melayu di Malaysia mungkin menganggap bahasa Melayu telah berjaya di dunia. Padahal kenyataannya sebaliknya. Yang berkembang adalah bahasa Indonesia. Dan bahasa Indonesia dengan bahasa Melayu sungguh berbeda, sangat berbeda. Video berikut ini menggambarkan kasus di Korea Selatan. Dan di Korea juga kita lihat bahasa yang dipilih adalah bahasa Melayu Indonesia karena kita tahu bahwa ada banyak sekali pelaburannya syarikat Korea di Indonesia dan itu memberi peluang pekerjaan. Jadi kita lihat ini sedikit informasi statistik tentang universiti yang saya berada di sekarang. Jadi kalau kita lihat di sini berada di kedudukan tingkat yang keempat itu bahasa Melayu Indonesia itu. Kalau kita lihat pada tahun 2014 sebagai contoh itu, dari 28 orang lulusan itu, lebih 71,4% itu maksudnya mendapat kerja sejurus lulus dari universiti atau ada yang sebelum keluar universiti sudah bekerja. Kemudian seterusnya, ini cuma tidak perlu penjelasan karena itu sambungan daripada itu. Jadi banyak jabatan-jabatan lain kalau kita mau lihat perbandingannya, banyak yang kalau kita lihat bahasa-bahasa penting lain di dunia tetapi susah cari kerja. Next. Nah ini yang lebih mudah kita lihat dari Raja itu. Jadi banyak sekali bahasa dipelajari karena kepentingan ekonomi. Jadi kita lihat bahasa Vietnam juga penting dan dipelajari, diikuti dengan Melayu Indonesia, Hindi, dan sebagainya. Next. Jadi kepentingan politik dan diplomasi ini sudah tentu juga penting. Jadi kita lihat bahwa sebenarnya corak pengajaran bahasa Indonesia di Korea sebenarnya banyak dipengaruhi oleh kepentingan politik dan diplomasi, khususnya dengan Amerika Serikat. Jadi kalau untuk mengembangkan bahasa Melayu dan bahasa Indonesia kepada orang asing di tingkat yang lebih tinggi, masih ada ruang dan masih perlu untuk kita memperbanyakkan sumber bahan bacaannya. Jadi sudah tentu pelajar-pelajar di IPG ini nanti mempunyai tanggung jawab pada masa depan untuk membantu melengkapkan kekurangan sumber yang dimaksudkan itu. Jadi kekurangan sumber itu, kalau di sini misalnya masalahnya akhirnya banyak yang memakai buku BIPA BIPA maksudnya bahasa Indonesia untuk penutur asing Jadi itu membantu, tetapi untuk tujuan pengajaran mau dialihkan kepada bahasa Melayu dalam konteks Malaysia itu sedikit bermasalah Yang kedua, nah ini juga keadaan di Korea kecenderungan menganggap bahasa Malaysia dan Indonesia sama sehingga menyusahkan pembelajaran. Ini respon daripada pelajar yang menyatakan bahwa kalau kita sebagai linguis atau sebagai orang yang sudah menguasai bahasa Melayu dan bahasa Indonesia dengan baik, kita tidak ada masalah. Kita anggap bahasa itu asalnya dari bahasa Melayu. Tetapi bagi pelajar yang mempelajari bahasa Melayu atau bahasa Indonesia, mereka merasa bingung atau keliru kadang-kadang, sehingga kan mereka beranggapan bahwa meletakkan bahasa Melayu dan bahasa Indonesia bersama akan menyusahkan pembelajaran. Ini respon daripada pelajar Dan ketiga, kecenderungan orang Malaysia yang tidak begitu suka berbahasa Melayu berbanding dengan bahasa Inggris. Nah, ini masalah yang sangat susah kita menjelaskan kepada pelajar Kerana kalau kita pergi ke Malaysia di kebanyakan tempat termasuk di universiti, banyak sekali kadang-kadang profesor ataupun pensara yang mengajar itu lebih suka menggunakan bahasa Inggris walaupun dalam konteks tidak perlu menggunakan bahasa Inggris. Dan ini adalah cabaran yang sangat besar yang terpaksa kita hadapi sewaktu kita memartabatkan bahasa Melayu. Karena kita pikir bahwa bagaimana
untuk berhadapan dengan keadaan seperti itu kalau pelajarnya pergi belajar di suatu universiti dan mereka tidak ada kesempatan menggunakan bahasa Melayu. Nah, jadi ini respon dari sumber ya yang menyatakan profesor di Jabatan Tafsiran dan Terjemahan Melayu Indonesia ya Dr. Song, dia menyatakan bahwa bahasa Indonesia diajar dan digunakan pakai dalam pengajaran di universiti itu karena tidak ada sumber lain boleh didapati bagi mengajar bahasa Melayu. Jadi maksudnya ini dalam konteks Korea ya. Jadi tenaga pengajar bahasa Melayu, bahan pengajaran yang digunakan di Universiti Hankuk boleh dikatakan sepenuhnya diambil dari Indonesia ya. Nah ini pendapat dari salah seorang profesor ya di kampus Yongin ya. Next. Nah ini contoh kamus ya yang ada di Korea yang dipakai oleh mahasiswa. Tapi kebanyakannya kita lihat kamus-kamus ini adalah kamus bahasa Indonesia Korea atau Korea ke Indonesia. Dan dalam kamus itu kadang-kadang kalau saya lihat kadang-kadang juga agak mengeliru kan ya, sebab buku itu tujuannya untuk kamus itu untuk bahasa Melayu dan bahasa Indonesia kan. Jadi sudah tentu pelajarnya kadang-kadang merasa susah untuk menggunakan perkataan itu, terutamanya kata-kata yang bersifat apa yang dipanggil sebagai false friend atau apa yang dipanggil sebagai teman palsu, maksudnya kata yang sama tapi artinya berbeza ya. Nah ini masalahnya. Jadi di Korea sampai hari ini belum ada kamus bahasa Melayu Korea ya. Jadi ini mungkin suatu proyek yang perlu ya disegerakan kalau misalnya bahasa Melayu itu mau dikembangkan. Dan salah satu lagi masalah juga tentang pengajaran bahasa Melayu kita ini, biasanya kita suka membuat andaian bahwa orang sudah tahu bahasa Inggris. Orang sudah tahu bahasa Inggris. Jadi kita mau mengajar bahasa Melayu menggunakan bahasa pengantarnya Inggris. Tetapi di banyak negara di dunia luar ya, di Korea, di Cina, di Jepun ya, banyak yang merasa mereka seharusnya belajar terus dengan bahasa Melayu, bukan buku teks yang ada bahasa Inggris untuk memberi penjelasan kepada bahasa Melayu. Jadi ini pengalaman saya sendiri ya. Misalnya kita beri buku dari Malaysia yang ada bahasa Inggris, banyak pegawai juga dari Samsung misalnya atau dari university. Mereka berpendapat kalau begitu mereka harus belajar dua bahasa sebab banyak daripada mereka juga mungkin ya, bahasa Inggrisnya masih sederhana, agak susah mengerti ya. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton video kami. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi.